Wali Gotong atau Syekh Zakaria. Jadi selain ada makam Kiai Tameng Jati yang berada di Desa Sudah dan makam Wali Kidangan di Desa Sukorejo, ya ternyata ada satu lagi nih, makam salah satu penyebar Islam tersohor di Kecamatan Malo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, yaitu makam Wali Gotong yang berada di Dukuh Gotong, Desa Tinawun. Wali Gotong sebenarnya memiliki nama asli Syekh Zakaria, namun masyarakat lebih sering memanggilnya dengan sebutan Mbah Sinar. Konon Syekh Zakaria ini adalah salah satu sultan dari kerajaan yang cukup hebat pada zamannya, yaitu Kerajaan Pajang yang berpusat di Jawa Tengah. Juru kunci makam tersebut itu Pak Masyudi juga tahu persis tentang kapan Mbah Zakaria berada di tempat ini dan bagaimana beliau menyebarkan agama Islam di Gotong dan sekitarnya. Namun dahulu juga pernah ada pondok dan masjid yang sangat besar yang terbuat dari pohon bambu, namun sekarang sudah tidak ada ya. Jadi, nama Mbah Zakaria ini sendiri sebenarnya juga julukan yang mana diberikan kepada beliau setelah pulang dari Tanah Suci Mekah untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Untuk nama aslinya adalah Cipto Mangunkusumo. Cipto Mangunkusumo merupakan anak yang paling terakhir dari 3 bersaudara, itu kata juru kunci makam tersebut. Untuk kakak pertama dari Mbah Zakaria adalah perempuan yang bernama Dewi Meninggarsari, dan untuk kakak keduanya laki-laki yang mempunyai nama Mangunkusumo atau masyarakat biasa memanggilnya Mbah Wali Kidangan. Jadi ini adiknya Wali Kidangan yang terkenal itu, yang sekarang dimakamkan di Desa Sukorejo di Kecamatan Malo. Sukorejo, Kecamatan Malo. Jadi kalau kakak pertama Mbah Zakaria dimakamkan di atas pegunungan di Kecamatan Senori Tuban. Dari cerita yang berembus, pada zaman dahulu ayah dari ketiga saudara tersebut adalah Pringgo Kusumo, anak kedua dari Prabu Angling Dharma yang mempunyai kakak yang bernama Angling Kusumo dan adik bernama Cipto Kusumo. Mbah Masyudi juga tidak tahu persis bagaimana dahulu Mbah Zakaria. Mbah Masyudi ini juru kuncinya, karena diketahui sendiri bahwa dahulunya kakek dari Mbah Zakaria yaitu Prabu Angling Dharma yang belum beragama Islam. Jadi beliau menceritakan gini, saya dulu pernah mempunyai buku cerita sejarah tentang Mbah Zakaria yang tulisannya menggunakan aksara Jawa, namun sekarang sudah tidak ada karena dibawa oleh Gus Ali Jujugan ya. Mbah Zakaria sendiri dahulunya melakukan sebuah tirakat sembunyi-sembunyi atau tirakat ndelik yang dinamakan dengan puasa kidang, yang mana puasa tersebut dilarang tidur namun diperbolehkan untuk mengkonsumsi makanan tetapi hanya hijau-hijauan dan daun-daunan. Mbah Zakaria sendiri sering mengirim santri-santrinya untuk membantu peperangan di Demak Bintoro yang pada waktu itu sedang melakukan peperangan melawan kerajaan Majapahit. Itu salah satu versinya, tepatnya di daerah Jawa Tengah. Makam Mbah Zakaria sering didatangi peziarah dari luar Bojonegoro maupun di seluruh Jawa seperti dari Bantul, Jakarta, Pontianak. Namun yang lebih sering berziarah adalah warga Jawa Tengah. Selain itu, banyak juga para peziarah yang menjadikan Mbah Zakaria sebagai wasilah ya, atas doanya atau perantara tawasulan di makam, seperti misalnya keinginan untuk maju jadi calon kepala desa maupun yang lainnya. Namun jika ingin cepat terkabul ada sebuah caranya sendiri. Syaratnya adalah tirakat tanpa tidur sehari semalam, namun diperbolehkan untuk makan dan minum. Selain itu harus membawa bunga 3 warna, yaitu tutur dari Mbah Masyudi, yaitu tradisi. Yang penting kan hati ini piye, bagaimana
bagaimana hatinya. Di sisi lain, makam dari Mbah Zakaria selalu ramai peziarah setiap harinya, apalagi setiap hari ya Jumat Pahing setelah sholat Jumat banyak yang melakukan tahlil maupun khataman di makam tersebut. Sebenarnya, kata juru kunci, makam dari Mbah Zakaria pernah direnovasi beberapa kali, namun setelah selesai renovasi selalu rusak lantaran ada saja sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan secara kasat mata. Jadi dulunya pernah dibangun beberapa kali, namun setelah kejatuhan pohon dan juga mungkin makam tersebut tidak mau dibangun ataupun direnovasi. Untuk saat ini, kondisi makam tersebut sudah bagus dengan beralaskan keramik. Begitu juga sudah ada atapnya sehingga para peziarah lebih nyaman agar tidak kepanasan maupun kehujanan. Selain itu, di samping makam tersebut ada sebuah air terjun yang masih asri sehingga terlihat indah. Sebelum diperbaiki seperti saat ini, juru kunci makam yaitu Pak Masudi mendapatkan sebuah isyarat melalui sekilas bayangan yang mengacungkan tangannya kepada Pak Masudi ketika berada di makam tersebut. Mungkin itu sebuah isyarat bahwa makam tersebut boleh direnovasi, dan sampai saat ini alhamdulillah tidak ada kejadian yang membuat rusak. Mbah Zakaria sendiri tidak mempunyai istri dan keturunan, berbeda dengan kakaknya yaitu Wali Kidangan yang mempunyai istri dan keturunan. Untuk peringatan Haul biasanya diadakan setiap sehabis hari raya Idul Adha atau hari kurban setiap Selasa Kliwon.